Kita baca suratul Fatihah sebelum kita mengkaji fadhailul surat Yasin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan barokah. Di hati ini ya wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kiromil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhailu surati Yasin. Fadilah surah Yasin. Fadilah orang yang ngamalin surah Yasin. Qala al-Imam As-Shadiq alaihi salam, berkata Imam As-Shadiq alaihi salam, inna likulli syai'in qalban. Sesungguhnya bagi tiap sesuatu itu ada jantungnya, ada hatinya. Ya. Wa inna qalbal Qur'ani Yasin, dan sesungguhnya hati atau jantungnya Al-Qur'an adalah surah Yasin. Bila kita enggak sempat khatamin Al-Qur'an, kita sempat menghatamin di bulan Ramadan doangan, ya, maka perwakilan daripada Al-Quran yang kita baca diantaranya surah Yasin. Sebab surah Yasin adalah jantungnya Al-Quran, hatinya Al-Quran. Maka menjadi amalan kita. Orang kematian dibacain surah Yasin. Orang pindah rumah dibacain surah Yasin. Habis lahiran baca surah selamatan, surah semuanya tuh obyekan surah. Beneran ini obyekan juga surah. Orang kepengen gol obyekannya surah Yasin. Sebab Yasin lima quri'at lahu. Kata Nabi, baca surah Yasin diniatin untuk apa bacaannya. Paling tidak bacaan surah Yasin yang kita baca untuk bapak ibu kita, keluarga kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Ya Allah, sampaikanlah pahala manfaat bacaan surah Yasin untuk orang-orang yang telah berpulang ke rahmatullah. Sebut namanya semua di situ, ya, baru kita ucapin Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Tuh, minimal kayak begitu. Ya. Man qara'aha qabla ayyanama, siapa orang yang membacanya sebelum tidur, au fi naharihi, atau pada siang harinya, qabla ayyam syia, sebelum ia melaksanakan sesuatu, keluar berjalan mencari ma'isyah, ya, keluar berjalan mencari nafkah, kana fi naharihi, maka adalah pada siang harinya, minal mahfuzina, adalah termasuk orang-orang yang dipelihara, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal marzukina, orang-orang yang termasuk diberikan rezeki yang tidak terduga dan tidak disangka-sangka. Tuh, hatta yumsiya, hingga sore harinya. Berarti kalau kita baca Yasin habis subuh. Habis subuh. Subuh kagak bisa, berarti setelah terbitnya matahari. Bagusnya sebelum terbitnya matahari. Malam nih. Nah, habis subuh kalau ada ceramah membaca Yasin, bagusan baca Yasin. Kenapa? Kalau ceramah kadang-kadang ngalor ngidul. Nah, sekarang ceramah sama baca kitab, mana bagusan? Baca kitab. Kenapa baca kitab? Fokus pada kitab. Gitu. Ya. Jadi kudu memilih kita. Habis subuh nih apa nih amalannya? Gitu. Nah, Yasin termasuk amalan yang terbaik. Kemudian waman qara'aha fi lailihi, siapa orang yang membaca surah Yasin di malam harinya, qabla ayyanama, sebelum tidur, kallallahu bihi alfa malakin yahfadunahu min syarri kulli syaitonir rajim. Kallallahu bihi, Allah perintahkan tuh, ya, 1000 malaikat yahfadunahu, ngejagainnya, ya, menjaganya, min syarri kulli syaitonir rajim, dari
kejahatan, keburukan setiap setan yang durjana. Wa min kulli afatin, dan dari tiap-tiap gangguan. Ya. Ini luar biasanya surah Yasin. Kalau kita mau aman, nyaman, baca surah Yasin. Wa in mata fi yaumihi adkhalahullahu jannata. Jika mati di hari itu, maka Allah akan masukkannya ia ke dalam surga. Lagi ngamalin surah Yasin, mati. Berarti matinya itu termasuk syahid dia. Karena jaminannya surga. Mau mati dari lagi baca surah Yasin? Bilang aja mau. Iya, itu kan mati husnul khotimah. Iya, daripada mati lagi mancing. Iya. Mati lagi mancing, udah gitu pakai kecebur lagi. Wa hadara ghuslahu talatuna alfa malakin, dan hadir pada saat pemandiannya itu 30.000 malaikat. Ya, siapa tuh yang dihadirin malaikat sampai 30.000? Orang yang ngamalin Yasin. Kulluhum yastaghfiruna lahu, malaikat bukan tiba hadir nyaksiin pemandiannya, enggak. Semuanya mereka memohon ampunan kepada Allah bagi orang yang ngamalin surah Yasin. Ya, istighfar tuh malaikat buat orang yang baca surah Yasin. Wa yusayyi'unahu ila qabrihi, bahkan para malaikat nganterinnya tuh ke kuburannya. Dianterin tuh ke kuburannya, diusung jenazahnya. Bil istighfari lahu, dengan memohon ampun kepada Allah Ta'ala untuknya. Fa idza dakhala fi lahdihi, maka apabila masuk di lubang landaknya, karena kanu mereka orang-orang kanu mereka para malaikat fi jawfi qabrihi, berada di apa? Lubang kuburan. Ya'budunallaha, beribadah kepada Allah, wa thawabu ibadatihim, dan pahala-pahala ibadah mereka lahu, buat siapa? Orang yang baca Yasin. Wa fushalahu bi qabrihi, dan diperluas bagi orang yang ngamalin surah Yasin pada waktu hidupnya bi qabrihi, kuburannya. Madda basorihi, sepanjang memandangnya, padahal kuburan cuma segitu-gitunya, tapi luas tuh kuburan. Ya. Kemudian wa umina min dha'til qabri, dan diberikan kenyamanan dari goncangan kuburan. Kan di kuburan ada fitnah kubur. Ya, ada fitnah kubur. Man rabbuka, pertanyaan tuh. Ya, terus waman nabiyuka wama imamuka tuh. Ya, itu semua ditanyain tuh, bakal ditanyain. Kita nggak perlu ngapalin. Pada ngapalin. Ya, itu ujian yang dari malaikat Munkar dan Nakir udah dibocorin, belum tentu bisa jawab. Padahal udah dibocorin. Ya, kan gampang waktu di dunia kita latihan, man rabbuka, Allahu rabbi, man nabiyuka, Nabi Muhammad, wa ma imamuka, Al-Qur'an. Bisa baca? Kagak, jebret aja. Alhamdulillah semua bisa baca semua. Mantep bacaannya. Tadi dengar Jiharka aja enak benar. Ya, tabarok. Itu termasuk tabarok adalah amalan buat terhindar dari fitnah kubur. Kapan dibacanya? Habis isya atau sebelum tidur. Terus mana loh? Walam yazallahu fi qabrihi nurun sati'un ila ananis sama. Walam yazal, senantiasa lahu bagi si mayit yang dulunya pada saat hidupnya itu ngamalin surah Yasin, fi qabrihi, di dalam kuburannya, nurun, adanya cahaya satiun yang memancar, ila ananis sama, sampai awan tuh di langit. Makanya ada orang yang paham betul ketika melintasi kuburan, ada kuburan orang soleh. Ada kuburan orang soleh. Gus Dur pada saat ke Ciamis, udah pernah ke Ciamis kan kita dulu ya?
Pernah kan? Iya, ziarah. Syekhnya siapa namanya? Iya, lupa. Ya orang belum ke sono lagi, baru sekali. Syekh Ali. Itu yang nemuin Gus Dur. Ya, yang nemuin siapa? Gus Dur. Tuh, makanya ada yang berpendapat bahwa Gus Dur termasuk wali min auliyaillah karena tahu di mana ada orang soleh, kemudian sampai sekarang itu kuburannya rame. Ya, dan bukan tibang rame doang, menghasilkan penduduk yang ada di situ. Perahu, kira-kira naik perahu bayar apa kagak? Berapa duit kemarin per orang? Kan 25.000. Ya, lah kalau 10 orang bulak-balik. Tuh, orang mati yang dapat menghidupkan orang hidup. Belum lagi jajanannya. Ya, pada mampir. Tuh, beli kaos kayak beli ini itu dan lain sebagainya. Tuh, dapat menghidupkan ya orang yang hidup. Orang mati dapat menghidupkan orang bakal hidup tuh dengan apa? Maisyahnya itu dapat tuh. Kan kayak begitu. Kenapa orang-orang kayak begitu? Ya cahayanya itu memancar sampai awan di langit. Dari mulai kuburan, udah dilihat. Orang kita, boro-boro orang kita bisa ngeliat kayak begitu. Orang kita kalau lewat kuburannya kagak berbaca. Ya, paling ngomongnya begini, numpang. Ya, minimal kita baca Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Kalau mau diterusin Allahumma ja'al kuburahum raudhatan min riyadil jinan. Al-Fatihah tuh begitu minimal. Ya. Nah, ila ayyukhrijahullahu min qabrihi, sampai Allah keluarin tuh ya dari kuburnya. Fa idza akhrajahu, maka apabila telah Allah keluarkannya, lam tazal malaikatullahi, senantiasa malaikat Allah yusayyibunahu, menyertainya, ngedampinginnya. Ngedampingin siapa? Orang yang pada hidupnya sering baca Yasin. Wa yuhaditsunahu, dan dapat bercakap-cakap tuh. Ya. Jarang orang bisa bercakap-cakap sama malaikat. Nah, orang khos namanya. Wa yadhakuna bi wajihi, bahkan wajahnya itu berseri-seri. Wajahnya berseri. Malam Jumat ya, pada baca Yasin di sini, pada baca ratiban. Itu jangan dibilang kagak ada faedahnya sekali buat orang yang telah mati. Pasti ada faedahnya buat orang yang telah mati. Orang tua kita, kakek nenek kita tuh, bahkan yang ngewakafin jamaah yang pernah berjamaah di sini yang telah berpulang ke rahmatullah sabab malam Jumat, mereka semua pada mendapatkan sawab. Apa sawab? Pahala-pahala bacaan yang kita baca. Berapa orang yang hadir malam Jumat? So pakai nasi uduk malam Jumat nih. Ya, banyak jadinya. Terusin ya, terusin. Sebab Anda-andalah yang malam Jumat itu yang aktif di sini, ya, yang menjadikan orang-orang di kuburan itu mendapatkan pahala sebab bacaan-bacaan Anda. Maka bacaannya Yasinnya tolong diperbaiki. Baca ratibnya tolong diperbaiki. Itu. Dengerin aja. Ya, baca Yasinnya di HP banyak. Baca Yasin yang benar, ya. Dengerin. Tuh. Kalau salah dilurusin. Tuh. Jadi nanti lama-kelamaan kita fase. Jangan nunggu fase kemudian rajin baca Quran, salah juga. Ya. Jangan nunggu fase, jangan nunggu bisa terus baca Quran kagak. Maka ada bulanan kita. Bulanan kita ngapain? Hataman. Sebelum hataman pastinya kita baca Quran di rumah masing-masing aja. Masing-masing secara berkala dari juz 1 terus pindah ke juz 2. Jalan terus tuh, yang tadinya juz 2 juz terus jalan terus. Tujuannya di rumah biar anget. Nawwiru buyutakum bis sholati wa tilawatil Quran. Disuruh kita itu menghiasi rumah kita agar rumah kita adem, agar rumah kita tentrem,
agar malaikat-malaikat rahmat di rumah kita terus-menerus ada karena kita bacain Al-Quran. Tuh. Ya, jadi malam Jumat semangat terus. Ya. Walaupun cuman 5 orang. Mudah-mudahan habis gini nambah. Amin ya Rabbal. Wa yubashirunahu bikulli khairin, diberikan kabar gembira, kabar yang baik, hatta yujawizunahu ala sirati, sehingga sehingga mereka yang ngamalin surah Yasin tuh dapat melewatinya jembatan As-Sirat. Ya, bukan As-Sirat dan As-Sirat bukan. Ya, dapat menjembatani atau dapat nyebrang ke jalan As-Sirat, jembatan As-Sirat dengan selamat. Wal mizani, mizan, apa mizan? Timbangan, berat ke kanan bukan ke kiri. Oh. Orang yang baca Yasin bakal nantinya ditolong sama bacaannya itu ketika berjembat ya. Ya, nyebrang As-Sirat tuh. Ya, selamat. Kemudian timbangannya juga berat ke kanan, enggak ke kiri. Wa yuqifunahu minallahi mauqifan, dan mereka ditempatkan di sisi Allah pada satu tempat, la yakunu indallahi khalqan, tidak ada ya di sisi Allah satu makhluk pun akroba yang paling dekat minhu darinya, illa malaikatullahil muqarrabun, melainkan malaikat Allah yang disebut al-muqarrabun, wa anbiya'ul mursalun, dan para nabi juga para rasul. Deket orang yang selalu ngamalin surah Yasin. Berapa menit sih baca Yasin? Ada yang 15 dan 10, tergantung tuh. Ya, speednya. Oh, di Banten ada ulama yang kerjaannya baca Yasin aja. Cuman baca Yasinnya setiap hari itu 41 kali. Kali duduk. Keren gitu? Luar biasa. Ya, tuh nyari-nyari ulama kayak begitu tuh yang khos. Ya. Baca Yasin berapa? 41 kali sekali duduk. Ukuran kita habis maghrib. Ya subuh baru kelar kali itu. Ya. 41. Berapa? 41. Kita 3 kali balik aja udah nguap mulu. Ya pokoknya paling kagak pagi kayak minum obat gitu. Tidak ada makhluk satupun yang paling dekat darinya itu dari orang yang ngebaca Yasin pada saat hidupnya baik pagi maupun sore, illa malaikatul, melainkan malaikat Allah al-muqarrabun, dan para nabi juga para roh. Apa bedanya nabi sama rasul? Kalau nabi nabi apa nabi? Naba'a, memberikan kabar doangan. Dia kagak punya sukup. Tuh nabi. Ya. Tuh, jamaahnya punya. Ya pengikutnya punya. Kalau rasul tuh lebih tinggi lagi. Ya. Selain punya sukup, punya kitab, punya pengikut. Tuh. Rasul. Maka kalau disebut nabi belum tentu dia roh. Kalau udah disebut rasul pasti nabi. Wa huwa ma'an nabiyyin, orang yang ngebaca Yasin pada saat hidupnya, yang rajin baca Yasin bersama nabi. Waqifun, berdiri baina yadaillahi, ya di sisi Allah, la yahzunu ma'aman yahzunu, tidak ia bersedih bersama orang-orang yang bersedih. Enggak bersedih, bergembira. Siapa yang nulungin dia bergembira? Surah wala yahumu ma'aman yahumu, dan ia tidak cemas beserta orang-orang yang pada cemas. Orang-orang nanti semua dikumpulin pada cemas, dia maka kagak cemas karena baca Yasin setiap harinya. Wala yajza'u ma'aman yajza'u, ia tidak berduka cita bersama orang yang berduka cita. Umayaqulu lahu, kemudian berfirman kepadanya Ar-Rabbu, Tuhan tabaraka wa ta'ala yang maha agung, yang maha tinggi, ispa,
berdoalah abdi hambaku, asfa'ka niscaya aku akan berikan syafaat kepadamu, pertolongan. Tuh, niat baca Yasin biar sehat afiat, niat baca Yasin biar seger bugar, niat baca Yasin biar aktivitas yang mantap, niat baca Yasin biar obyekan gol. Iya, kalau udah gol jangan lupa sama guru, sama kawan-kawan. Ini gol diem-diem aja. Ya, ini paling kagak ada maidah nih kalau gol sekarang. Iya, ada hidangannya. Ya, kalau gol, iya. Tuh. Jadi baca Yasin boleh begitu, Pak. Untuk dunia emang kita hidup di dunia. Tuh, jadi dunia akhirat dapat satu huruf ganjaran ada berapa kalau punya wudhu? Oh, 25. Itu mah 10 kagak punya wudhu. Enak kan tuh? Satu huruf lah bismillahirrahmanirrahim aja ada berapa? 19 huruf kali 25. Tuh. Makanya orang yang ngamalin Al-Quran itu adalah ibarat orang yang dagang kagak ada pernah ruginya, untung melulu. Tuh, untung melulu. Tuh. Berkah dunia akhirat. Kemudian fi jami'i ma tasfa'u, pada semua ya apa yang engkau minta, wasalni dan mohonlah kepadaku, utika maka aku akan berikan kepadamu, abdi wahai hambaku, jami'a ma tas'alu, seluruh apa yang engkau minta, payas'alu ya maka akan aku ya berikan, payas'alu maka minta, payu'to lalu aku akan berikan. Tuh. Maka disuruh minta, jangan nggak minta. Ud'uni astajib lakum. Kita disuruh berdoa atau meminta kepada Allah. Minta yang terbaik. Kemudian wala yuhasabu fiman yuhasabu, dan ia tidak dihisab seperti orang-orang yang pada dihisab. Agak dihisab tuh orang yang baca Yasin. Wala yuqafu, dan tidak dihentikan ma'aman yuqafu, bersama orang yang dihentikan. Pada saat dikumpulkan nanti di padang mahsyar dia ya kagak celangak celinguk. Tahu celangak celinguk? Bahasa keren itu celangak celinguk. Diem bengong ya kayak kagak punya saudara. Tuh, enggak begitu enggak. Wala yadillu ma'aman yazillu, dan tidaklah orang yang baca Yasin itu setiap harinya pada saat hidupnya yadillu hina ma'aman yazillu, bersama orang yang dihinakan. Memulia orang yang baca Yasin. Wala yuktabu bi khati'atin, dan tidak dicatat dengan kesalahan, wala bi syai'in, dan juga tidak dicatat dengan tidak sesuatu min su'i amalihi, dari buruk amalnya. Jadi amal perbuatannya yang buruk-buruk itu bakal dihapusin. Bakal dihapusin. Wa yu'ta kitaban, ban bakal diberikan kitab mansuran yang terbentang hatta yahbita, sehingga turun min indillahi, dari sisi Allah. Tuh, fayaqulun nasu bi ajma'ihim. Orang-orang pada ngomong begini nih. Ya. Subhanallah, ini ta'ajubiyah nih, sangat-sangat ajib. Tapi kalau orang Arab ngomong gitu kan, ajib. Orang yang ngamalin surah Yasin. Maha suci Allah, maka nalihadal abdi min khati'atin wahidatin. Tidak ada tuh ya kesalahan satupun bagi orang atau hamba yang mengamalkan surah Yasin. Wa yakunu min rufaqai Muhammadin, dan bakal mereka itu ditemenin nama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baca Yasin tuh. Kalau waktunya cukup, saya suruh baca Yasin. Mubin kita amalin tuh. Ya, apa maunya? Ya, Mubin ada berapa kemarin Mubin? 7. Ntar amalan itu 7 kali lagi baca. Kan kemarin diajarin gitu ya? Apaan doanya tuh? Allahumma ballighna wa balligh akhlana ila wa ziyarati bihaqi surah Yasin gitu. Atau mau pakai Allahumma syrah lana sudurana
wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi anna hawaijana waqtim bi salihati a'malana bihaqqi surah berapa kali? 7. Sebab mubinnya berapa? 7. Hari berapa? 7. Dibangunnya semua langit dan bumi. Ya. Tuh, jadi semua angka 7 itu angka luar biasa sebenarnya. Tuh. Ya, jadi jangan nggak baca Yasin, baca Yasin. Kalau pagi nggak bisa, sorenya, sore nggak bisa, malam masih boleh. Ya, pagi nggak bisa nih, sorenya, sore nggak bisa, malam kagak bisa, bakal dibacain surah. Simpan, ya, simpan. Ya, mudah-mudahan banyak manfaat dari pertemuan yang kita hadiri pada saat ini. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan kegiatan di malam Rabu ini, ya, tambah ilmu, fa insyaallah tambah manfaat dunia dan akhirat. Dan bilangin ke saudara-saudara kita, terutama keluarga kita, istri sama anak-anak kita, ya, ajakin baca surah. Jangan cuma di malam Jumat, tapi tiap hari baca Yasin. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa zidna ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imata fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ij'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri mu'nisa wa fil qiyamati syafi'a wa 'ala sirati nura fil jannati rafiqa wa minan nari sitra wa hijaba. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.